Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman, bagaimana kabarnya teman-teman kelas 4? Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, Pak Azil sangat senang sekali rasanya karena bisa berjumpa kembali dengan teman-teman yang ada di rumah. Walaupun dalam keadaan online, kita harus tetap semangat, kita harus semangat belajarnya. Baik teman-teman, kali ini Pak Azil akan memberikan materi tentang reptilia dan amfibi. Ada yang tahu tidak kenapa Pak Azil berada di tempat yang seperti ini? Ada pohon bambu, banyak kayu. Karena reptilia itu teman-teman hidupnya di tempat yang seperti ini. Apa contohnya reptilia itu? Biasanya ada kadal, ada ular, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, untuk belajar reptilia dan amfibi, marilah kita belajar di Pulau Komodo. Ada yang tahu tidak Pulau Komodo? Yuk kita ikuti Pak Azil. Selamat datang di Pulau Komodo. Pulau yang sangat indah dengan keagungan Allah yang Maha Kuasa menciptakan pulau ini dengan berbagai keindahan serta makhluk-makhluk yang sangat indah yang perlu kita pelajari. Berkaitan dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syura ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah. Wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah pencipta langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Di dalam surat Asy-Syura ayat 29 ini sangat menarik. Coba kita perhatikan makna dari makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Jadi Allah memang sengaja menyebarkan makhluk-makhluk yang melata ini. Di dalam pelajaran sains, makhluk melata ini bisa kita istilahkan dengan reptilia. Nah, makanya kita harus belajar tentang sains supaya apa yang dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita telaah lagi, kita tadabburi bersama-sama. Untuk mempelajari reptilia atau makhluk-makhluk yang melata, marilah kita simak pembelajaran berikut ini. Hewan melata yang memiliki kulit itu disebut dengan reptilia. Jadi sudah jelas ya teman-teman, makhluk-makhluk yang melata itu di dalam sains disebut dengan reptilia. Coba kita perhatikan, ini salah satu contoh hewan reptilia. Ini hewan komodo teman-teman. Coba kita perhatikan komodo. Komodo merupakan kadal terbesar di dunia. Panjangnya bisa 3,5 meter. Adapun ciri khusus komodo, yang pertama memiliki lidah. Lidah itu beberapa reptilia berfungsi seperti hidung. Jadi ketika kita melihat komodo, makanya lidahnya itu sering dikeluarkan teman-teman. Yang kedua, memiliki kaki depan dan kaki belakang. Yang ketiga, memiliki sisik. Jadi badannya komodo itu dilindungi oleh sisik.
Yang keempat, memiliki ekor. Ekor itu sebagai alat pertahanan diri. Jadi ketika ada musuh yang menyerang, dia itu bisa mempertahankan dirinya melawan dengan ekornya. Seperti itu teman-teman. Contoh reptilia yang lainnya yaitu ular. Coba kita perhatikan gambar ular. Ular itu tidak memiliki kaki dan bergerak dengan otot perut. Ular itu ada yang berbisa dan ada yang tidak berbisa. Selanjutnya reptilia yang sering kita temui teman-teman di rumah. Yang pertama ada kadal, ada tokek, dan ada cicak. Ketiga hewan ini memiliki kaki yang dapat menempel. Makanya sering kita jumpai ketiga hewan ini bisa menempel di dinding teman-teman. Ternyata reptilia juga ada yang hidup di laut teman-teman. Salah satu contohnya penyu. Penyu termasuk reptilia yang hidup di laut, tetapi letak telur-telurnya di tepi pantai. Berenang menggunakan kaki yang berbentuk sirip. Jadi kakinya itu sudah berbentuk sirip. Baik teman-teman, berkenaan dengan pembahasan penyu tadi, Pak Azil sedikit punya cerita. Dulu selagi Pak Azil jadi mahasiswa, Pak Azil pernah pergi ke suatu daerah, yaitu tempatnya Merubetiri, yaitu desa Sukamade. Di situ teman-teman tempat pemeliharaan penyu dan perkembangbiakan penyu. Di sana penyu itu tidak boleh ada cahaya, tidak boleh ada suara sedikit pun, jadi suasananya harus hening dan gelap gulita. Jadi kalau ada suara, ada cahaya, penyu itu tidak akan bertelur nanti teman-teman. Jadi waktu itu Pak Azil pergi ke Sukamade, di sana itu gelap gulita, hening, tidak ada cahaya sama sekali. Biasanya penyu itu bertelur di malam hari teman-teman, sekitar pukul 9 sampai tengah malam penyu itu sudah ada di tepi pantai untuk meletakkan telurnya. Seperti itu teman-teman. Jadi penyu itu bertelurnya di malam hari dan harus suasana yang hening, gelap, tanpa ada suara. Itu beberapa pengalaman yang Pak Azil coba share ke teman-teman tentang penyu. Selanjutnya kita akan belajar tentang amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan perairan. Adapun contoh amfibi yang sering kita jumpai yaitu kata. Adapun metamorfosis kata, yang pertama itu telur terlebih dahulu, setelah itu berkembang menjadi berudu. Nah, ketika menjadi berudu ini hidupnya di perairan. Terus berkembang lagi berudu 2 kaki, berudu 4 kaki, terus berkembang lagi menjadi katak muda sehingga menjadi katak dewasa. Nah, ketika menjadi katak dewasa, maka katak dewasa ini hidupnya di darat. Adapun ciri khusus katak dewasa, yang pertama kulit. Kulitnya itu basah dan licin untuk membantu pernafasan. Yang kedua, kaki belakang. Kaki belakang itu lebih panjang daripada kaki depan untuk membantu katak melompat. Yang ketiga, memiliki selaput renang. Fungsinya untuk membantu katak itu berenang. Jadi, katak itu ketika dewasa itu bisa hidup di darat dan juga bisa berenang di air. Seperti itu teman-teman. Itulah salah satu contoh dari hewan amfibi. Baik teman-teman, itulah tadi pembelajaran tentang reptilia dan amfibi. Semoga dapat bermanfaat untuk kehidupan teman-teman nanti. Oke, baik teman-teman, apabila ada pertanyaan tentang reptilia dan amfibi, silakan teman-teman catat. Nanti kita diskusikan bersama-sama teman-teman. Baiklah, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.